قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Berikhtiar untuk mengambil satu tema dalam hal ini menjadi satu hal yang penting ya, khususnya kita semuanya yang sudah sekian lama menjalani kehidupan ini, yang kemudian momen-momen semacam ini ketika dihubungkan dengan waktu, ketika masuk kepada akhir tahun, itu seringkali kita diingatkan untuk melakukan muhasabah diri, introspeksi diri. Minimal perjalanan kita 1 tahun kemarin itu bisa kita teliti gitu. Maka satu ayat yang kemudian ini sudah cukup familiar bagi kita semuanya di surat Ibrahim ayat ke 7 nggih. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Konteksnya kita adalah berusaha untuk mendalami ya, khususnya di hari ini, mendalami terkait dengan makna syukur itu sendiri. Pada firman Allah tadi, Allah itu menegaskan terkait dengan bagaimana satu kesyukuran itu akan memberikan satu kemanfaatan kepada kita, sedangkan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan azabnya. Nah, Allah itu kalimatnya itu la azidannakum, la itu taukid, azidannakum ditutup dengan nun taukid juga. Sungguh benar-benar Allah akan menambah, dan tidak ada penyertaan keterangan tentang tambahannya. Maksudnya Allah tidak mengkhususkan, pokoknya Allah secara kalimat barang siapa yang mensyukuri nikmatnya Allah pasti benar-benar Allah akan menambah. Yang ditambah apanya oleh Allah itu sangat luas, sehingga beda dengan ukuran manusia. Manusia itu seringkali hitung-hitungan itu menjadi penting, sehingga seringkali kalau ketemu itu pertanyaannya berapa gitu, anaknya piro, wis kelas piro gitu nggih. Seringnya begitu nggih. Ini kalau di ustadz-ustadz kita yang di Muhammadiyah jarang ada pertanyaan begini. Biasanya kalau bapak-bapak kumpul terus pertanyaannya istrinya piro begitu. Enggak ada nggih bapak-bapak nggih. Mboten Bu nggih. Mboten nate ngobrol ngoten nggih bapak-bapak. Jadi ini yang kemudian menjadi satu gambaran bagi kita semuanya, bahwa ketika Allah berbicara tentang nikmat, kemudian nikmat itu disyukuri, maka Allah memberikan janji akan pertambahannya. Tambahnya itu begitu luasnya sehingga peluangnya itu sedemikian banyak. Apakah kemudian ditambah secara jumlah ataukah ditambah secara manfaat, kan sangat luas begitu. Sehingga ini yang kemudian menjadi satu gambaran bagi kita semuanya agar kita benar-benar meyakini apa yang kemudian Allah firmankan ini. Kunci ketika kita merasa ada hal yang kurang dari apa yang ada pada diri kita terhadap nikmat Allah, ketika kita merasa kemudian itu kurang, maka sebenarnya kunci pertambahannya ada pada syukur. Ketika yang ada itu disyukuri, itulah yang kemudian
membuka peluang, karena ini kalimatnya itu kalimat yang bersyarat. Barang siapa bersyukur maka, nah itu berarti kan maka ini akan tergapai, pertambahan tadi dari Allah itu akan didapat ketika syaratnya adalah bersyukur. Kenapa ini tadi di awal saya menyebutkan bahwa ini menjadi satu muhasabah bagi kita semuanya, karena era sekarang tidak mudah untuk menghadirkan rasa syukur itu. Lebih-lebih ketika kita sudah akrab dengan pelatihan-pelatihan tertentu, apalagi yang menggeluti dunia bisnis atau yang mungkin di perkantoran, kalau sudah kenal dengan sistem OKR, ya, objektif key result, itu seringkali semuanya dipacu dengan target-target. Begitu. Yang dikhawatirkan menjadi satu kendala bagi orang-orang modern saat ini, karena yang difikirkan itu fokusnya lebih kepada yang akan dicapai, sehingga kadang kurang perhatian, kurang mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Dan rasa pengen lebih terus dengan mengenyampingkan, mensyukuri, menikmati yang ada, itulah yang kemudian menghadirkan kegelisahan saat ini. Jadi kalau jenengan rasakan deh, secara keberadaan, kebendaan, kepemilikan, orang-orang zaman sekarang itu jauh kepemilikannya lebih banyak daripada orang-orang zaman dulu. Lebih banyak beragam. Tetapi kenapa sisi ketenangan itu justru lebih banyak dicapai oleh orang-orang dahulu? Maksudnya orang-orang dahulu itu ya usia kita ini. Coba jenengan bayangkan dengan perhatian generasi saat ini gitu. Ketenangan mereka, terutama ketenangan dalam beribadah itu jauh. Ibaratnya suruh kerasan naik masjid itu nggak mudah. Suruh duduk tenang dengan Al-Quran itu nggak mudah anak sekarang. Kenapa? Karena mindsetnya sudah terbawa dengan era yang sedemikian tadi, pengennya lebih terus. Padahal hal semacam ini jauh-jauh hari Rasulullah itu menyebutkan, ketika pertambahan itu sifatnya secara keduniawian, ibaratnya seseorang itu disediakan gunung Uhud dari emas, dia pasti akan memikirkan gunung yang lain yang itu juga pengennya terbuat dari emas untuk kemudian dimiliki. Ini yang menjadi satu gambaran bagi kita semuanya. Maka ada satu rukun dalam kita mensyukuri nikmat Allah, yang inilah poin muhasabah kita. Sudah benarkah selama ini kita menjalani hidup ini benar-benar telah mensyukuri apa yang telah Allah berikan? Jadi asyukru yakunu fil qalbi wabil lisani wabil jawarihi. Syukur itu harus terjadi di dalam hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Maka inilah 3 rukun orang itu disebut bersyukur. Ketika rasa syukur itu ada di dalam hati, kemudian terucap di lisan, dan dilakukan dalam gerakan atau perbuatan dengan anggota badan. Yang pertama, syukur itu harus ada di dalam hati, itu adalah benar-benar merasa apa yang ada ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dianugerahkan kepada kita. Apapun itu. Bahkan hal-hal yang kemudian itu kita rasa bahwa kita mengupayakannya. Contoh ya, jenengan memiliki keilmuan karena belajar, karena sekolah, karena kuliah. Itu syukur di dalam hati itu harus nyampe ke situ, bahwa ilmu ini benar-benar anugerah dari Allah. Saya tidak memiliki ilmu ini hanya karena usaha saya. Ya kan? Kan jenengan bisa merasakan itu nggih.
apakah semua orang yang sekolah itu ilmunya sama? Walaupun dia sama-sama berangkat pagi, pulang sore, gurunya sama, bukunya sama, kelasnya untuk belajar itu sama. Pertanyaannya, apakah ilmunya sama dalam satu kelas itu? Enggak. Wong ukuran manusia saja nilainya itu ternyata berbeda-beda. Padahal dengan sekian kesamaan. Kalau ilmu itu hanya dihubungkan dengan usahanya manusia dalam mencari. Tapi ketika menyadari bahwa syukur itu benar-benar di dalam hati, maka ilmu ini benar-benar nikmat anugerah dari Allah. Terlepas dari ikhtiarnya. Kalau ikhtiar itu memang perintahnya untuk mencari ilmu. Perintahnya begitu, guys, mencari ilmu. Ya kan? Utlubul ilma itu adalah perintahnya itu mencari ilmu, tapi memiliki atau mendapatkan ilmu itu benar-benar adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk juga ngapunten, seringkali ketika kita berbicara dengan syukur, hubungannya dengan nikmat, itu yang mudah diingat kalau berbicara tentang nikmat itu pasti ukurannya materi. Seumpama ini yang hadir nggih, kok jenengan ada yang bekerjanya di kantor yang sama, waktu bekerjanya sama, kemudian tugasnya sama. Pertanyaannya, apakah rizkinya sama? Sama atau betul? Saya tanya lagi, kalaupun gajinya sama, apakah keperuntukannya kemudian sama? Setelah 1 bulan saldonya apakah sama? Itulah pengaturan rizki itu sampai begitu. Ketika rasa syukur itu benar-benar ini, termasuk mencari rizki itu ya perintahnya mencari, ya kan, di surat Jum'ah itu, wa idza qadaytum ila sholati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Perintahnya adalah carilah karunia Allah. Pertanyaannya, apakah semua orang yang mencari karunia Allah itu mesti pulang mendapatkan? Tidak semuanya. Apalagi kalau kita mengukur pekerjaan, menurut jenengan, pekerjaan yang paling mendatangkan rizki atau mendatangkan gaji, itu apakah diukur dengan kerja keras? Enggak. Buktinya antara kuli, tukang sama mandor, kerja kerasnya paling keras pundi? Kathah pundi? Kathah sinten? Nah kan benten to nggih. Kalau diukur dari kerja kerasnya. Itu. Maka itulah yang kemudian menjadi satu gambaran kita semuanya, bahwa kesyukuran itu benar-benar di dalam hati, itu yang kemudian masuk. Gitu. Saya benar-benar wanti-wanti ketika dulu waktu proses menghafal Al-Quran itu sering disampaikan, jangan pernah merasa bahwa punya hafalan Quran itu karena rajin duduk dengan Al-Quran, rajin ngaji, rajin setoran, rajin murojaah. Tidak, hafalan itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita orang Indonesia itu, atau mungkin anak-anak kita yang sedang menghafal itu, orang menghafal Al-Quran itu beragam. Ada yang cepat hafal, cepat lupa. Gitu duduk sebentar gitu dapat hafalan, disetorkan lancar, mundur lupa. Itu ada. Cepat hafal, cepat lupa. Gitu Ada yang lambat hafal, lambat lupa. Ngafalkannya lama, nggak masuk-masuk, tapi begitu hafal nggak hilang-hilang. Itu ada, gitu Ada yang cepet cepet hafal tapi lama hilangnya. Wah, itu anugerah, benar-benar anugerah. Jadi baca sekali, 2 kali, ngulang 2 kali, 3 kali, hafal. Setelah itu enggak lupa-lupa. Gitu. Yang repot itu ngafalnya lama terus lupanya cepet. Nah itu yang mesakne gitu
wis ngapalne suwe, begitu mau maju gitu lupa gitu. Nek jenengan ingkang pundi? Ngapal Quran jenengan ingkang pundi? Kan ada 4 tadi. Ngeten nggih. Jadi guru saya itu juga menyampaikan begitu, dan itu benar-benar kita rasakan. Begitu Allah itu memberikan hafalan Al-Quran itu benar-benar terasanya begitu. Enggak kemarin ketika banyak tilawah, banyak menghafal, banyak setoran, itu benar-benar tidak berarti. Walaupun itu memang ikhtiar beneran begitu. Tetapi Allah lah yang kemudian berkehendak untuk memberikan anugerah itu. Gitu ya. Ini yang menjadi satu gambaran bagi kita semuanya bahwa syukur itu harus ada di dalam hati, dan ini yang penting. Karena di Al-Quran itu ada satu kalimat yang diabadikan. Ini kalimatnya orang yang paling kaya di muka bumi ini, ya kan? Yang kemudian kekayaannya itu menjadi satu gambaran bagi kita semuanya, yang kemudian dikenal sampai saat ini. Jadi kalau ada orang itu nemu harta, kok nemunya itu karena terpendam, habis gali dan lain sebagainya, maka disebut harta karun. Aslinya itu adalah diambil dari kisahnya Qorun, bahwa dia ditenggelamkan berserta dengan harta bendanya. Saat diingatkan tentang kewajiban dalam harta itu, ada hak yang berhak menerima, ya, dengan zakat itu, maka kalimat yang diabadikan dalam Al-Quran itu adalah kalimat orang yang benar-benar di dalam hatinya tidak ada kesyukuran, tapi hanya iktimat ala nafsi. Dia hanya semuanya itu atas dirinya. Maka kalimatnya berbunyi, utitu ala ilmin indi. Utitu, saya mendapatkan ini, ala ilmin, karena keilmuan indi yang saya miliki. Nggak ada, Allah sudah nggak ada, sehingga dia merasa bahwa kekayaan yang didapatkan, kesuksesan yang didapatkan murni karena usaha dirinya sendiri. Itulah yang kemudian syukur tidak ada dalam hatinya. Kemudian yang kedua, rukun syukur itu bil lisan, harus terucap. Kalimat yang kemudian kita kenal itu dengan alhamdulillah. Kalimat yang kemudian menyadarkan kepada kita semuanya bahwa segala puji itu milik Allah. Kalaupun kita mendapatkan satu anugerah kenikmatan, kalaupun kemudian ada orang yang memuji, wah kamu hebat, kamu pinter, kamu bisa juara, kalimat yang terucap tadilah yang kemudian akan benar-benar menyadarkan, menggiring diri seseorang untuk kembali kepada nomor satu, untuk memunculkan syukur di dalam hatinya. Karena kalau kalimat itu enggak ada, nanti puji-pujian itu seakan-akan menjadi miliknya. Padahal harus diyakini segala puji hanya milik Allah. Enggak ada, yang lain itu enggak ada yang berhak. Kalaupun kita itu layak dipuji, benar-benar semuanya itu karena kehendak Allah. Kehendak Allah yang memang memberikan sesuatu yang baik pada diri kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, pada rukun syukur itu bil jawari, harus diwujudkan dengan perbuatan. Maksudnya jawarih itu anggota badan, sehingga masuk kepada satu perbuatan. Penjelasannya terkait dengan makna syukur yang sebenarnya itu adalah la yasta'milu ni'matallah illa li'ibadatillah. Tidak menggunakan nikmat Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Gitu. Ibaratnya ya, kita besok pagi bertemu dengan makanan, maka kalau menerapkan ini, jangan makan kalau belum yakin bahwa tenaga yang dimiliki dari makanan itu benar-benar untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah. Saged nggih, ngoten nggih. Jadi waktu sudah makan gitu, kira-kira kok baru sarapan lapo ya. Nah, begitu.
Kalau belum yakin, nah itu jangan-jangan khawatir tenaga yang didapatkan dari apa yang kemudian kita konsumsi tadi itu belum jelas mau dipakai apa. Makanya kalau kalimat tadi la yasta'milu ni'matallah, tidak menggunakan nikmat Allah illa li ibadatillah, sehingga kalau niatan ibadahnya tadi belum jelas mau ngapain, mau mengerjakan apa, maka sebenarnya belum boleh untuk menggunakan nikmat Allah. Ini menjadi satu gambaran bagaimana syukur itu memiliki satu makna dalam diri kita semuanya. Jadi anggota badan ini benar-benar nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan itu sudah kita pahami semuanya, bahwa di akhirat nanti itu akan tertutup lisan kita. Wa tukallimuhum aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sedangkan tangan dan kakinya itulah yang kemudian dipersilahkan untuk bercerita sudah melakukan apa saja. Itulah yang dimaksud dengan kehati-hatian kita untuk bisa syukur dengan jawari, dengan anggota badan. Sehingga inilah yang kemudian menjadi rukun kesyukuran kita. Syukur di dalam hati, syukur dengan lisan, dan juga syukur dengan anggota badan. Kemudian ketika kita berbicara tentang nikmat, ada 3 nikmat yang selalu melekat dalam diri kita. Yang pertama, nikmat yang tampak. Yang kedua, nikmat yang tidak tampak. Dan yang ketiga, nikmat yang diharapkan. Jadi kita semuanya itu seringnya di sini. Yang pertama itulah yang kemudian seringkali menjadi satu fitnah di akhir zaman ini. Ya. Orang pengen terlihat wah, pengen terkenal, pengen dipuji, kadang juga ada yang pengen dihormati, seringkali bermodalkan dengan nikmat yang tampak, sehingga menampakkan apa yang bisa dipamerkan. Itulah yang kemudian terjadi di era sekarang, karena pengen meraih sesuatu yang ada pada sisi manusia, entah itu dengan pakaiannya, entah itu dengan aksesoris dirinya, perhiasannya, ada juga yang dengan kendaraannya, ada juga yang dengan rumahnya. Itulah yang kemudian muncul pada kegelisahan manusia yang tadi saya sampaikan. Pengen lebih itu seringkali berkutat kepada nikmat yang tampak. Kenapa orang awam mengejar pada nikmat yang tampak? Karena itu yang bisa dipamerkan. Gitu. Kalau yang kedua, nikmat yang tidak tampak, ini sebagai satu sarana muhasabah diri, nggih. Jenengan tadi pagi begitu bangun, gitu. Ada nggak yang kemudian langsung memegang dadanya terus ngomong, alhamdulillah jantungnya masih berdetak. Wonten sing ngoten? Wonten. Padahal kita hidup itu kan kalau secara ilmu kesehatan loh, nggih, kan ya tergantung pada detak jantung ini toh, nggih. Gitu. Tapi karena ini sudah otomatis, mau kita tinggal ibadah ya jantung tetap berdetak, bahkan kita tinggal tidur ya tetap berdetak, kita tinggal untuk sarapan, untuk makan ya tetap berdetak, sehingga yang nggak nampak ini yang kemudian kadang kurang diperhatikan, bahwa ini penting, begitu. Termasuk juga lancarnya aliran darah, itu kan baru terasa setelah ada bagian anggota badan yang kemudian tidak teraliri darah, toh nggih? Terus terjadi apa? Nggih, nggak bisa digerakkan itu baru terasa. Maka Rasulullah SAW itu menyebutkan tentang khusus di poin yang kedua ini, nikmat yang tidak tampak yang kemudian sering dilupakan. Ni'matani maghbunun inda katsiri minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Inda katsiri minan nas, katsir, banyak manusia yang melupakan ini, yaitu nikmat
as-sihah wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Jadi bukan penyebutannya faragh, bukan al-waktu, bukan waktu, bukan saat, bukan jam, tapi al-faragh itu adalah waktu luang. Itu yang kemudian sering terlupakan. Itu nikmat yang sangat berharga, tapi kadang tersia-siakan. Kita itu menyadari tentang nikmatnya sehat itu kan ketika sudah sakit, nggih. Ngapunten, ada yang flu napa mboten? Mboten nggih, sehat semuanya nggih. Kita itu bisa bernafas dengan lega, dengan leluasa, itu kadang tidak terucap rasa syukurnya. Tapi begitu sudah pilek, flu baru terasa. Nggih ta? Kalau sudah mampet itu baru terasa. Ya Allah, kemarin itu loh enak begitu nggih. Gitu. Ngapunten, ini kalau yang sudah berusia gitu nggih, terasa sendi-sendi sudah mulai linu begitu nggih. Nah, akhirnya duduk pengajian itu gonta-ganti posisi, ya miring, ya silo, ya selonjor, begitu. Itu kan baru terasa sekarang. Kemarin-kemarin waktu remaja itu biasa aja, bahwa nikmatnya itu. Kadang kita merasa ya wajar kalau kaki itu ada linunya, memang dipakai ya sudah lama, gitu. Jenengan itu sudah teng pundi mawon, gitu. Sudah melampah teng pundi mawon. Jadi kaki ini sudah terpakai lama. Jadi kalau ada capek-capeknya ya begitu. Tapi kan baru terasa sekarang gitu nggih. Makan juga begitu toh nggih jenengan itu. Sudah nggak seenak dulu makan itu. Kadang ya itu kalau yang netizen kan begitu nggih. Dulu makan apa-apa enak tapi semuanya tidak selalu ada. Gitu. Ini nikmat yang tidak nampak tapi penting dan kadang terlalaikan karena memang tidak nampak. Orang itu seringnya yang terlihat saja. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, yang ini juga penting, yang inilah yang kemudian menjadi satu semangat bagi hidup kita, yaitu nikmat yang diharapkan. Jujur, kita itu semangat beribadah, itu juga ada nikmat yang diharapkan. Apa itu? Mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan rahmat berupa surga. Itu kan kenikmatan yang nanti toh, yang diharapkan. Itulah yang kemudian akan menjadikan semangat bagi kita. Anak-anak kita semangat sekolah itu ya karena nikmat nanti yang diharapkan. Oh, kalau punya ilmu dapat bermanfaat, dapat mengamalkan ilmunya, itu yang menjadi harapan. Sekarang belum ada nikmat itu, belum ada. Sampai saat ini kita pun yang sudah sekian lama merasa rajin beribadah, belum nikmat surga itu belum, karena memang nanti. Termasuk orang-orang yang kemudian semangat dalam bekerja itu ya nikmat penghasilan, nikmat kesuksesan, nikmat itu yang kemudian memberikan satu gambaran nikmat yang diharapkan. Itulah yang kemudian menjadi satu gambaran menyemangati kita dalam berbuat. Ini nikmat tadi ya, antara yang satu yang nampak, yang dua yang nggak nampak tapi sebenarnya penting. Kemudian yang ketiga, nikmat yang diharapkan, ini runtutan. Semakin seseorang itu benar-benar mendalami agama ini, maka ketiga-tiganya benar-benar akan menjadi sesuatu hal yang terus diperhatikan. Kalau orang awam seringnya hanya berhenti di poin yang pertama, hanya sibuk dengan nikmat yang tampak, gitu nggih. Itu kalau dunianya ibu-ibu itu karena memang mengerjarnya nikmat yang tampak, akhirnya sibuknya itu dengan skincare itu loh. Nggih ta? Zaman jenengan riyen mboten wonten ta skincare? Mboten. Nggih sakniki karena pengin mendapatkan sesuatu yang nampak saja. Gitu. Padahal bukan ibu-ibu, sekarang sudah berkembang. Ada bapak-bapak yang pakai skincare ini ya, itu kan pengen nikmat yang nampak saja. Ini satu gambaran tentang runtutan nikmat. Kemudian Bapak Ibu, dari nikmat-nikmat yang ada itu, yang kemudian menjadi perhatian bagi kita semuanya untuk muhasabah diri adalah
apa yang sudah ada pada diri kita ini, nikmat yang sudah Allah berikan ini, apakah benar-benar sudah tergunakan sebagaimana mestinya. Yang pertama, ilmu ini yang menjadi satu perhatian, agar kita tidak masuk kepada satu kondisi kesia-siaan dalam hidup kita. Yang pertama adalah ilmu yang tidak diamalkan. Itu adalah bukti ketidaksyukuran terhadap apa yang Allah berikan. Kalau membahas tentang ilmu yang tidak diamalkan, ini alhamdulillah ada ibu-ibu. Jadi contohnya itu mudah. Ibu-ibu kok ada yang sangat tahu tentang resep-resep masakan, atau bahkan yang ibu-ibu muda itu sampai mengumpulkan buku-buku resep masakan sak tumpuk. Tapi ilmu pengetahuan yang sekian banyak kok tidak diamalkan, dalam artian ibu gak tahu masak. Kira-kira bapak-bapak maem napa mboten? Nggak ada hasilnya. Kalau sekedar sebatas ilmu, maka ini masuk kepada ranah ketidaksyukuran. Itu di situ, ilmu yang tidak diamalkan. Pinter tentang urusan masak tapi nggak pernah berbuat, nggak pernah diamalkan, nggak ada hasilnya. Apapun itu, ilmu apapun, gitu mas-mas yang pinter bela diri, terus ada sesuatu yang mengancam dirinya, kok nggak diamalkan, kira-kira nasibnya gimana? Gitu. Ya sakit semua, begitu. Ini yang menjadi satu gambaran bagi kita semuanya, bahwa ketika ilmu tidak diamalkan, maka dia masuk ke suatu kesia-siaan, dan itu bukti ketidaksyukuran dengan anggota badan yang kemudian siap untuk melaksanakan ilmu itu. Kemudian yang kedua, ini lebih dalam untuk menjadi perenungan bagi kita semuanya, adalah amal ibadah yang tidak ikhlas. Itu bukti tidak syukur. Orang tidak ikhlas itu karena berharap dari makhluk. Mungkin secara tujuannya pada riya, pengen dilihat supaya dipuji, atau sum'ah, pengen didengar baik kemudian nanti dipuji. Kok seseorang berbuat baik itu tidak ikhlas karena Allah, maka itu menjadi suatu hal yang sia-sia, karena Allah juga tidak menerima amal ibadah yang dilakukan dengan riya ataupun dengan sum'ah. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, harta yang tidak diinfakkan, itu masuk kesia-siaan dan masuk perbuatan tidak syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Karena seberapapun harta, ketika digunakan ya habis dalam penggunaan itu. Ketika pun ditumpuk, ya bisa jadi bukan kita yang kemudian nanti akan memanfaatkan. Wong kita tidak tahu umur kita sampai berapa. Maka hal yang bermanfaat dari harta itu adalah ketika diinfakkan. Disitulah yang kemudian nanti akan menghadirkan kemanfaatan yang jauh untuk di akhirat nanti. Ketika harta itu tidak diinfakkan, maka itu yang masuk kepada kesia-siaan dan contoh tidak mensyukurinya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, hati yang kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama saat ini. Ngapunten nggih, jenengan semuanya yang sudah banyak amanah, banyak aktivitas, akhirnya berimbas kepada banyaknya grup WA. Mau tidur baca gitu, wis nggak ingat lagi, wis gak zikir meneh. Bangun tidur itu ya wis langsung ono WA nggak ya, begitu. Wis lupa zikirnya. Kalau kemudian kita masih punya hati, tapi hati ini kemudian kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya zikir itu bukan sekedar ucapan dengan kalimat-kalimat thayyibah, tapi benar-benar ingat tadi loh. Ketika bangun itu ingat terhadap nikmat-nikmat Allah tadi, maka itu kemudian menjadi kesia-siaan. Hati ini akan kosong, akan terisi dengan hal-hal yang begitu tadi.
Kalau hati ini kosong dari zikir kepada Allah, efek yang pertama yang kemudian akan muncul adalah hilangnya kekhusyuan saat sholat. Hati yang kosong dari zikir kepada Allah, mengingat Allah, pikiran juga akan kemana-mana. Apalagi kalau sudah sholat masih kepikiran apa yang dibaca dari WA. Akhirnya kita engko bar sholat ngene. Iku padahal posisi sholat, iku wis ngerencana. Engko bar sholat ngene ya, gitu. Itu ya karena banyak gitu. Maka hati-hati dengan grup-grup itu. Apalagi kalau grupnya memang tidak ada judulnya ya. Kalau jenengan kok grupnya PCM, ngoten kan jelas sing diobrolne nggih tentang PCM. Pak nggih Pak No nggih. Grupnya tentang hikmat, tentang PDM, ya jelas yang dibahas di situ. Ngapunten, saya itu kadang tahu banyak hal yang seharusnya saya nggak tahu. Kadang itu dari grup RT. Namanya orang macam-macam gitu. Barang-barang di-share gitu. Yang seharusnya kadang kita nggak tahu, jadi tahu. Yang seharusnya nggak kita baca. Akhirnya saya itu banyak grup-grup yang kemudian saya masuk di dalamnya itu posisinya masih merah. Maksudnya tandanya itu tulisan di situ masih banyak yang belum kebaca. Gitu. Ya karena memang saya merasa enggak, ini belum jelas tujuannya kok, grup ini belum jelas begitu. Nah, sehingga hati-hati. Kemudian yang kelima, tubuh atau kesehatan yang tidak digunakan dalam ketaatan. Itu kesia-siaan. Percuma, benar-benar percuma. Sehat, kuat, tapi kemudian tidak tergunakan dalam ketaatan, itu benar-benar percuma. Mohon maaf ini anak-anak kita kuat, buka mata itu kuat, nggak tidur itu kuat kalau pegang HP. Tapi kalau suruh ngaji, buka Al-Quran, itu kasihan, benar-benar kasihan gitu. Sehingga ketika ada kekuatan, ada kesehatan, tapi kemudian tidak dipakai dalam koridor ketaatan, itulah kesia-siaan. Dan itu bukti tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ini yang menjadi bahan perenungan bagi kita semuanya adalah manfaat syukur. Ada 3 manfaat syukur yang kalau ini kita rasakan, insya Allah sudah benar syukur kita. Yang pertama, syukur itu mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Ada orang hidup sambat wae, nggak tenang, nggak bahagia, pasti nggak syukur. Nggih toh? Wonten toh tiyang niku sambat mawon. Ketemu orang sambat, neng grup yo sambat gitu. Urusan omah cilik-cilik, remeh-temeh itu disambati. Gitu, mengeluh saja gitu. Itu tanda hidupnya tidak bersyukur. Wong yang dia orang yang kemudian sambat aja hidupnya itu bukan berarti dia itu orang paling susah di muka bumi toh. Kira-kira masih ada yang lain yang lebih susah dari dia? Ya ada. Begitu. Ini yang menjadi ketika kita merasa tenang hidup kita, bahagia hidup kita, pikiran kita tenang, sholat juga khusyuk, sholat juga bisa tumakninah, ngaji juga bisa leluasa, merasa punya waktu luang untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Wah, itu benar-benar satu bentuk kesyukuran terhadap hidup ini. Kemudian yang kedua, syukur itu mendatangkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini jenengan lihat hal-hal yang ada di sekitar jenengan, terutama hal-hal baru. Ngapunten, ada yang belum lama ini, mungkin bulan-bulan ini ada yang kendaraannya baru. Ketika hal-hal baru, nikmat-nikmat baru itu tidak menambah kedekatan kita kepada Allah, tapi justru kita sibuk dengan sesuatu yang baru itu, maka itu sudah bukan syukur lagi. Kesyukuran yang sebenarnya itu adalah ketika apa yang Allah berikan itu menambah kedekatan kita kepada Allah. Bukan berarti kita kemudian nggak boleh nambah nikmat dari Allah. Adanya kendaraan itu sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Allah. Adanya rumah,
adanya ilmu itu menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian menjadi satu gambaran manfaat dari syukur yang kita lakukan. Ketika ada tapi justru menyibukkan kita gitu. Ngapunten nggih, bapak-bapak semua masih punya hobi sama temennya mancing. Terus gara-gara mancing itu lali barang-barang begitu. Ya lali omah, lali anak bojo barang gitu. Nah, itu sudah lagi bukan syukur. Gitu nggih. Ana sing seneng karena baru masuk grup goes. Akhirnya dino-dino ngelapi peda wae. Sampai jamaah telat, telat. Nah, itu gak syukur meneh. Wis jelas sih gak syukur. Nah, lali gitu Mas. Kadang pagi-pagi lali adus barang Pak nggih. Pak Teguh nggih gitu. Ngelapi wae. Nek gak ngono merotoli ngono. Ana sing diganti iki, dicopot iki ngono. Sibuk dengan itu aja. Sudah enggak syukur. Yakin enggak syukur. Apa yang ada itu kok kemudian tidak menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, syukur itu mendatangkan keberkahan. Al barakatu hiya ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Contoh malam hari ini ilmu kita ini yang kita bahas, kok ini akan menjadi ilmu yang berkah ketika setelah kita mengaji kok bertambah sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan. Itulah ilmu yang berkah. Jenengan dapat rizki, dari rizki itu kok bertambah kebaikan yang bisa dilakukan, itu adalah rizki yang berkah. Karena makna berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Insya Allah ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, benar-benar menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk memaknai syukur yang sebenarnya. Minimal jenengan itu menjadi orang yang biasa senyum, menunjukkan bahwa hidupnya bahagia. Gitu nggih, sebagai bukti bahwa kita telah bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Insyaallah demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.